Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan secara pribadi. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4-5. Tertulis demikian, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan Yesus, karena Dia adalah terang dan kehidupan yang kita perlukan. Menjauh dari Kristus, Sang Firman, yaitu Allah sendiri, menyebabkan kita hidup dalam kegelapan, dosa, dan kematian. Dalam ayat ini saudara dikatakan, di dalam Dia, yaitu dalam Firman yang adalah Tuhan Yesus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada beberapa hal yang menjadi kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah pemberi hidup. Dikatakan dalam ayat ini bahwa dalam Dia ada hidup. Hal ini kembali dinyatakan sendiri oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25-26, di mana di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita bukan saja kehidupan jasmani, tetapi Dia juga memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus adalah terang. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus berjalan dalam kegelapan, dan itu berarti bahwa mereka menuju kepada kebinasaan. Tapi orang-orang yang beriman kepada Kristus dituntun dalam terangnya yang ajaib untuk masuk dalam janji-janji dan rencananya. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 tertulis, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Ia berjanji untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Artinya adalah bahwa ketika kita mengalami kematian secara jasmani, kita hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Tapi sebelum itu terjadi, saudara, Dia berjanji untuk memberikan kita kehidupan yang lebih baik selama kita ada di bumi ini. Kehidupan yang Dia berikan tidak hanya kekal, tapi berlimpah. Dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi kita tidak hanya sekedar hidup di bumi, tapi kehidupan kita yang kita jalani di dalam Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan secara penuh. Dan kehidupan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari selalu hidup di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah sumber kehidupan dan terang yang kita perlukan dalam seluruh keberadaan kita. Tanpa Dia, hidup kita menjadi sia-sia. Tapi dengan Tuhan Yesus, hidup kita menjadi berkat dan mulia. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terima Dia di dalam kehidupan saudara. Mari sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan
yang telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan aku dari kebinasaan. Engkau sudah mati, menebus segala dosaku, mengampuni dan menyelamatkan aku, serta memberikanku hidup yang kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Masuklah dalam hidupku dan pimpinlah aku sekarang ini dan sampai seterusnya. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya, teruslah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berilah diri saudara dibaptis dan tetaplah setia sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa Engkaulah Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Engkau adalah terang dan Engkau memberikan kami kehidupan yang penuh kelimpahan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kasih karunia, penebusan, pengampunan, dan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Tuntun kami terus ya Tuhan dalam cahaya kebenaran-Mu. Biarlah kehidupan kami senantiasa ada dalam kasih karunia-Mu. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa setia melakukan perintah firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, pimpin kami dalam segala aktivitas kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Segala rencana, harapan, cita-cita kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami, menuntun kami masuk dalam segenap rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.